Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak Ustaz, apa kabar para santri dan mahasantri? Kita lanjutkan pembahasan usul fiqih, pendekatan kitab ilmi usul fiqh Syekh Abdul Wahab Khalaf. Kali ini kita akan berbicara mengenai taqsimus sunnah bi'atibari sanadiha, pembagian sunnah atau hadis berdasarkan mata rantai periwayatan hadis itu sendiri. Ada beberapa istilah nanti akan kita kenal: matan, sanad, rawi. Ada 3 istilah tersebut yang harus kita ingat nanti. Kemudian pembagian tersebut akan dibagi menjadi 3 pembagian: sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, dan hadis ahad. 3 pembagian tersebut akan kita jelaskan dan kita pelajari lebih lanjut. Dan tentunya konten ini masih jauh dari kesempurnaan karena saya sendiri bukan pakar hadis, tetapi sedikit mengantarkan dan memperkenalkan basis argumentasi para fuqaha yang berdasarkan kepada al-hadis atau as-sunnah. Marilah sama-sama kita simak pelajarannya dengan baik dan seksama, dan yang terpenting hati yang berseri-seri. Siapkan khulasahmu. Anak-anak kami para santri dan mahasantri, sebelum masuk kepada pembagian hadis mutawatir, masyhur, dan ahad, tentu kita perkenalan dulu dengan istilah-istilah. Contohnya bila anak-anak ustaz para santri mendengarkan hadis an Ali bin Abi Thalib qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, miftahus salati al-wudu, kunci pembuka sahnya salat adalah berwudu, wa tahrimuha at-takbir, takbiratul ihram merupakan mengharamkan semua perbuatan halal di luar salat dikerjakan dalam salat. Kemudian wa tahliluha at-taslim, boleh lagi mengerjakan perbuatan yang halal setelah ada membaca salam. Hadis ini dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, rawahu Asy-Syafi'i. Maka kalimat rawahu Asy-Syafi'i disebut dengan rawi. Teks hadis itu sendiri disebut dengan matan. Nah, kalau orang bilang matan hadisnya mana? Ini maksudnya ini. Matan hadis ini. Teks hadis Nabi Muhammad SAW sendiri disebut dengan matan. Yang merawikannya disebut rawi. Imam Asy-Syafi'i ini selain disebut rawi juga disebut musnid, karena beliau meriwayatkan hadis dengan mata rantai beliau sendiri yang tidak terputus sampai Rasulullah SAW. Disebut dia musnid. Kenapa? Karena dia mengisnadkan, menyandarkan, mengidhafakan hadisnya kepada Sa'id bin Salim. Sa'id bin Salim mengisnadkan hadisnya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengisnadkan hadisnya kepada Abdullah bin Uqail. Abdullah bin Uqail mengisnadkan hadisnya kepada mata rantainya kepada Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali mengisnadkan jalur riwayat hadisnya kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rahimahumullahu jami'an. Mata rantai yang tidak terputus sampai kepada Rasulullah ini disebut juga dengan musnad. Musnad 2 pengertiannya. Yang pertama, mata rantai yang tidak terputus sampai ke Rasulullah. Yang kedua, nama kitab, ismul kitab. Inilah istilah-istilah yang pertama. Musnad digunakan untuk jalur mata rantai yang sampai kepada Rasulullah atau kepada sebuah nama kitab. Musnid, orang yang meriwayatkan hadis itu sendiri dengan sanad yang tidak terputus. Kemudian matan hadis ini rawi. Beliau kepada sini juga rawi kalau beliau menuliskan dalam kitab. Kalau kita mendengar langsung dari Sufyan, beliau juga rawi. Rawi pertama itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum jami'an insyaallah. Itulah istilah-istilah yang perlu kita ketahui sebelum masuk kepada pembagian hadis menurut mata rantai periwayatannya. Contohnya begini anak-anak Ustaz. Nama-nama di whiteboard Ustaz ini adalah mata rantai periwayatan hadis yang nanti akhirnya dibukukan dan dikodifikasi oleh imam-imam di bawah ini.
Kita contohkan saja ini. Imam Bukhari nerima dari Musa bin Ismail, dari Waddah bin Abdullah, dari Uthman bin Asim al-Asadi Damaskus, dari Dhakwan bin Abi Salih as-Samman, dari Abu Hurairah. Sahabat yang menerima hadisnya Abu Hurairah. Kemudian Imam Muslim hadis nomor 3, Imam Bukhari tadi hadis nomor 110, Muhammad bin Ismail al-Bukhari dari Imam Muslim bin Hajjaj An-Nisaburi, nerima dari Ali bin Hajar, dari Ali bin Mushir, dari Muhammad bin Qais, dari Ali bin Rabi'ah, dari Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah, bahwa hadis mutawatir ini nanti banyak yang meriwayatkan. Kita contohkan lagi, Imam Ahmad bin Hanbal hadis nomor 585, nerima dari Muhammad bin Fudail, nerima dari Sulaiman bin Mihran, dari Habib bin Abi Thabit, dari Tha'labah bin Yazid, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Abu Dawud hadis nomor 3651 dari Umar bin Awan, Khalid bin Abdullah, dari Bayan bin Bisr, dari Wabrah bin Abdurrahman, dari Amir bin Abdullah, dari Abdullah bin Zubair, dari bapaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmidzi hadis nomor 2991 dari Sufyan bin Waqi', dari Suwaid bin Amr, dari Waddah bin Abdullah, ternyata muridnya banyak. Ini dari Abdullah bin Al-Ala bin Amir, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Para sahabat ini semuanya menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ya maq'adahu minan nar. Para ulama telah meneliti ada 70 orang lebih para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di antara yang saya contohkan karena papan tulis ini terbatas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Mughirah bin Syu'bah, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka, mata rantainya enggak terputus, orang-orangnya terpercaya. Lihat, Waddah bin Abdullah 2 kali muncul, berarti murid-muridnya banyak. Diterima oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan banyak laginya. Ustaz membuatkan satu buah ranji ini butuh waktu yang cukup lama. Ini contohnya begitu teliti dan begitu sabarnya para ulama kita dalam menjaga kemurnian hadis Rasulullah SAW. Kita patut hargai dan cermati itu. Nah Ustaz, ini contoh hadis mutawatir. Lihat dari masing-masing tingkatan perawinya banyak. Tidak mungkin semua orang yang dalam papan tulis ini sepakat untuk berdusta. Contohnya, Nana Ustaz, perhatikan, lihat, walaupun tidak sebanyak hadis mutawatir, ranji dan mata rantai sanadnya, tetap saja para ulama begitu sabar dan teliti dalam menjaga kemurniannya sampai kepada kita. Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat. Ini hadis masyhur yang derajat orang-orang yang terlibat dalam mata rantainya tidak sebanyak hadis mutawatir. Imam Ahmad bin Hanbal hadis nomor 6796, menerima dari Husain bin Muhammad, dari Syu'bah bin Al-Hajjaj, dari Al-Hakam bin Utbah, dari Saif Bayya', dari Rashid Al-Hijri, walaupun para ulama punya komentar tersendiri terhadap beliau ni Rashid Al-Hijri. Kemudian dari Walid Rashid, dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Sahabat lainnya juga menerima, yaitu Jabir bin Abdullah, mengajar kepada Muhammad bin Muslim, kepada Ibnu Juri' Al-Makki, Dhahak bin Mukhlid, kepada Abdun bin Humaid, kepada Al-Hasan bin Ali, kepada Imam Muslim bin Hajjaj, hadis nomor 43. Sahabat lain juga menerima dari Rasulullah, Abu Hurairah, kepada Abu Salih As-Samman, tadi juga muncul Dhakwan Abu Salih As-Samman, kepada Qa'qa' bin Hakim Al-Kinani, kepada Muhammad bin Ajlan, kepada Laith bin Sa'ad, kepada Isa bin Hamad, kepada Ismail bin Daud, kepada Imam Ibn Hibban, hadis nomor 180. Apa matan hadisnya? Hadis Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini 3 orang sahabat ini mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW lalu mengajarkannya. Lihat mata rantainya, tidak terputus dan masing-masing lebih dari 2, 3 ke atas. Orang muslim itu adalah
orang muslim lainnya selamat dari perbuatan lidahnya dan perbuatan tangannya. Ini contohnya hadis masyhur. Contohnya hadis ahad, satu orang mata rantai periwayatan hadis pada masing-masing tabaqat, pada masing-masing tingkatan periwayatan hadis tersebut. Ditemukan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Abi Hafs, mengajarkan kepada Alqamah bin Waqqas. Kok dibuat 2 kali, Ustaz? Supaya terbukti nanti hanya orang ini yang terlibat. Jalur ini Alqamah bin Waqqas, jalur ini Alqamah bin Waqqas, Muhammad bin Ibrahim, juga Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id kepada Imam Malik bin Anas al-Asbahi, pengarang Muwatta Malik, hadis nomor 982. Jalur ini setelah Yahya bin Sa'id diajarkan pada Sufyan bin Uyainah. Beliau dengan Imam Malik sezaman, ini sama-sama gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian dari Sufyan bin Uyainah kepada Al-Humaidi Abdullah, kepada Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Inilah dia. Hadis apa itu? Anak-anak semua, para santri pasti kenal. Qala Rasulullah sallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya dianggap amalan itu berfaedah lantaran karena ada niatnya. Ini hadisnya. Hadis ahad, terpenuhi syarat diterima ya karena dia sudah tersambung semua mata rantainya, diterima hadis ini. Dan Ustaz, demikianlah contoh hadis ahad. 2 jalur ini membuktikan bahwa masing-masing jalur, Alqamah bin Waqqas juga Alqamah bin Waqqas di sini, Muhammad bin Ibrahim di sini, Yahya bin Sa'id juga Yahya bin Sa'id di sini, langsung ke Imam Malik, terus ke bawah ke Imam Bukhari. Orangnya Umar bin Khattab, Alqamah bin Waqqas. Dalam satu periode Umar bin Khattab, satu periode Alqamah bin Waqqas. Itulah yang disebut dengan hadis ahad. Beda dengan masyhur, beda dengan mutawatir. Para ulama juga memasukkan hadis masyhur dalam hadis ahad, tetapi perbedaannya terletak di sini. Demikian Ustaz.